I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know Langkah pertamanya kita harus membuka aplikasi GeoGebra ya teman-teman. Nah, setelah dibuka seperti ini tampilan dari aplikasi GeoGebra-nya teman-teman. Di sini ada 2 area, yaitu ada algebra dan ada graphics. Kita tambah satu lagi, kita klik view, kemudian 3D, maka akan muncul area satu lagi yang paling kanan ini. Maka kita lebih menggunakan yang sebelah kanan ya teman-teman, agar lebih terlihat nanti tabung dan kerucutnya. Kemudian kita rotasikan teman-teman, nih kita sesuaikan dia. Oke, kita tarik dia. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita move kan grafik ini, kita sesuaikan teman-teman. Kita move kan agar dia bisa bergerak-gerak. Selanjutnya kita akan menghilangkan garis-garis yang ada di bidang kartesius atau di grafik ini teman-teman. Kemudian kita bikin titik A yaitu 0,0. Selanjutnya kita membuat silindernya teman-teman. Silindernya yang pertama itu kita buat untuk jari-jari, yaitu kita kasih nama R, minimalnya 1, maksimalnya 3, kemudian kita klik OK. Selanjutnya silinder yang kedua itu untuk tinggi ya teman-teman. Untuk tinggi kita kasih nama T, minimalnya 1, maksimalnya 6, incrementnya 1. Ini silinder kedua ya teman-teman. Oke, T. Nah, udah muncul. Sekarang kita akan susun teman-teman. Kita move kan dulu biar dia bisa bergerak ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat tabung dan kerucutnya, tetapi kita harus membuat titik tingginya dulu. Nah, kita input yang paling bawah ini, kita buat titik B yaitu 0,0, T. Nah, maka akan muncul dia teman-teman. Nah, titiknya itu di titik B nya sampai tingginya itu 6 ya teman-teman. Selanjutnya kita gambar tabungnya di silinder. Kita klik titik A, kemudian yang B. Nah, radiusnya kita klik R saja teman-teman, maka muncul tabungnya. Muncul kan teman-teman. Nah, sekarang kita move dulu, kita geser R dan T nya, kita zoom out kan teman-teman biar lebih nampak. Itu dia. Selanjutnya kita akan menggambarkan kerucutnya, yang mana kerucutnya itu kita kasih titik C. Kita klik titik C di 7,0,0. Kenapa 7? Agar kita kasih jarak antara kerucut dengan si tabung. Oke. Kemudian untuk tingginya kita buat titik D 7,0, T. Kemudian kita gambarkan di gambar silinder sini tadi itu kita bikin kode yaitu kerucut. Kita klik di radius R, maka muncul teman-teman kerucutnya. Selanjutnya kita move kan, kita input lagi teman-teman di bawah ini. Kita bikin untuk titik kerucutnya lagi di titik E 14,0,0 karena kelipatan 7 ya teman-teman. Kemudian untuk tingginya teman-teman kita buat di titik F. Kita klik titik F itu 14,0, T.
Kemudian kita bikin lagi titik untuk kerucut satu lagi ya teman-teman. Tuh titik G. Titik G-nya 21,0,0. Kemudian untuk tingginya lagi, habis G itu kan H, jadi H-nya 21,0, T. Kemudian kita gambarkan, kita klik dari atas ke bawah ya teman-teman, radiusnya seperti R, maka akan muncul kerucutnya. Selanjutnya kita akan membuat titik G, yaitu 21,0, T. Nah, kemudian untuk tingginya lagi teman-teman, habis G itu kan H, jadi titik H-nya 21,0, T. Kemudian kita gambarkan lagi teman, dari atas ke bawah ya teman-teman, radiusnya seperti biasa yaitu R. Nah, maka muncullah kerucutnya satu lagi. Maka selanjutnya kita akan mengubah warna kerucutnya itu teman-teman. Kita rubah warna kerucutnya. Di sini kita klik cone. Kita klik cone. Terus kita klik kanan, kemudian kita pilih object properties. Tapi di sini tidak kelihatan ya rekam layarnya, padahal di laptop ini ada. Terus kita pilih color. Kita klik warna putih ya teman-teman. Kita klik warna putih, ini saya klik warna putih. Opacity-nya 25. Maka dia warna putih. Kemudian begitu juga untuk silindernya ya teman-teman. Kita bikin juga di sini ya teman-teman. Kita klik kanan, object properties, kemudian color, warna putih, opacity-nya juga ya teman-teman. Maka jadilah seperti ini. Nah, selanjutnya itu teman-teman, kita akan membuat zat cair, yang mana kita asumsikan di dalam tabung dan kerucut itu ada zat cairnya. Nah, kita akan membuat zat cair pada tabung dengan cara mengklik silinder. Kita klik silinder, kemudian kita ganti dengan N. Silindernya kita ganti dengan N. Kemudian minimalnya 0, maksimalnya 6, incrementnya itu 1. Kita klik OK. Nah, ini dia teman-teman, silindernya N. Ini zat cair pada tabungnya ya. Sekarang kita move kan. Kemudian kita akan membuat tinggi dalam tabungnya. Yang pertama teman-teman, yang mana kita lanjutkan ada H, ada I dengan titik I-nya 0,0, N/3. Nah, titik I ini cuma sampai 2. Selanjutnya kita akan membuat zat cair berbentuk tabung. Kita membuat zat cair berbentuk tabung lagi ya teman-teman. Caranya kita klik cone pada silinder ya teman-teman. Kemudian kita klik titik yang paling bawah. Oke, kita klik titik yang paling bawah dari A ke E. Dari A ke E ya, dari sini dari A ke E. Kalau tabung itu dia dari bawah ya teman-teman. Nah, ini dia zat cairnya kawan-kawan. Selanjutnya kita akan membuat zat cair dalam kerucut. Ini kan dalam tabung kan. Nah, selanjutnya dalam kerucutnya lagi teman-teman kita buat. Kita asumsikan dulu volume dalam tabung ini jadi 1/3-nya volume dalam kerucut. Nah, kita buat dulu tinggi airnya. Kita bikin titik selanjutnya itu titik J. Kita input di bawah, kita input lagi titik J, dimana 7,0. Nah, untuk tingginya itu kan T. Tapi di sini kita menggunakan silinder N, maka kita membuat tingginya itu dengan N ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah,
Kita enter, dia muncul kan dia teman-teman titik J-nya. Kemudian kita akan gambarkan zat cairnya teman-teman. Kita klik on, kita klik titik J dari atas ke bawah. Nah, untuk radiusnya ini kita pilih radiusnya itu N/2. Nah, oke, kita lanjutkan volume tabung atasnya. Volume tabung atasnya kita buat lagi tinggi untuk air yang kedua, yang mana kita membuat silindernya itu berarti kan kita akan membuat silindernya. Kita klik silinder, kita kasih nama H, kita kasih nama H. Ini silinder ini dengan minimal 0, maksimal 6, incrementnya 1. Oke, sudah jadi ya hanya. Oke, sekarang kita move-kan teman-teman agar dia bisa bergerak. Kemudian kita bikin titik lagi ya teman-teman. Habis J itu kan K, berarti kita input titik K di 0,0,2 H/3. Nah, itu untuk titik K ini dia dalam tabung ya teman-teman. Kemudian kita akan menggambarkan zat cairnya. Kita gambarkan zat cairnya setelah ini. Oke. Menggambarkan zat cairnya, kita klik silinder. Di dekat bawah sini, kita klik silinder. Habis itu kita masuk ke circle. Masuk ke circle. Bentar teman-teman, ini ada masalah nih. Oke, kita klik di sini silinder, kemudian kita masuk ke circle. Ini kita pilih circle-nya yang height ya teman-teman. Ini kita tukar jadi height, yang height. Kemudian untuk height itu tingginya H/3. Nah, H/3 kita buat di height ini H/3. Kita tukar height ini dengan H/3. H/3. Nah, muncul dia teman-teman. Agak pecah-pecah gambarnya teman-teman. Kemudian kita ganti warnanya. Untuk mengganti warnanya seperti biasa ya teman-teman, kita klik kemudian color, kita pilih warna ungu ya teman-teman. Nah, ini dia warna ungu. Oke. Nah, sudah jadi ya teman-teman. Kemudian kita bikin lagi titik untuk kerucut yang kedua. Yang tadi kan titiknya K. Habis K berarti L. Kita bikin lagi titik L-nya. Nah, kita bikin titik L-nya. Kita input lagi titik L-nya teman-teman. Titik L-nya itu 14,0. Nah, tingginya itu kan H, berarti H. Kemudian kita enter saja teman-teman. Nah, jadi dia kan teman-teman. Kemudian kita gambarkanlah zat cair yang ada di dalam kerucut. Caranya kita pencet 3D grafiknya. Kemudian kita cari di 3D itu kita klik L. Kemudian radiusnya kita bikin H/2. Oke, itu dia teman-teman. Selanjutnya kita akan mengganti warnanya. Kita ganti warnanya. Ini kita gerakkan. Oke.
baru kita ganti warnanya. Ganti warna seperti biasa, kita klik kanan, habis itu kita pilih object properties, klik color, pilih warna ungu. Jadi deh, sama seperti tabung. Oke, selanjutnya kita akan membuat zat cair dari tabung yang ketiga. Kita tambahkan lagi silindernya. Ini kan tabung kedua, oke, udah mau dia. Selanjutnya kita buat lagi yang ketiga, zat cair di tabung ketiganya. Kita tambahkan lagi silindernya ya teman-teman. Kita input lagi silindernya. Kita kasih nama V. Minimalnya 0. Sama seperti sebelumnya ya teman-teman. Maksimalnya 6 dan incrementnya itu 1. Kemudian kita klik OK. Kita move kan. Nah, kita gerakkan. Oke, kita gerakkan. Kelihatan ya teman-teman. Selanjutnya kita akan, nah silindernya udah jadi. Kita akan membuat lagi zat cair yang di dalam. Salah. Kita akan membuat titiknya dulu. Titik sesudah N itu kan M, berarti kita input M-nya. Oke. 0,0, V. Setelah itu barulah kita akan membuat zat cair yang ada di dalam tabung. Kita buat zat cair dalam tabung. Nah, kita input ya teman-teman. Kita ketik silinder, circle-nya itu kita gunakan D,1, V per 3 ya teman-teman. Oke. 1, V per 3. Nah, itu kita enterkan. Kita cobalah. Selanjutnya kita ganti warnanya teman-teman. Untuk mengganti warnanya itu seperti biasa ya teman-teman. Kita akan mengklik kanan. Kita klik kanan. Kita pilih object properties. Kita pakai warna yang kita mau. Oke, sini saya pilih warna ungu. Oke. Nah, muncullah teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan titik pada kerucut yang terakhir. Ini kekurangannya pas memilih warnanya tidak kelihatan di Bandicam lekam layar ya teman-teman. Pak, ini saya memilih warnanya tuh tadi ada banyak pilihan. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya kerucut yang ketiga, kita masukkan titiknya dulu teman-teman. Oke, sebentar. Masukkan titiknya yang N 21,0, V. Nah, habis itu titik J nya lagi kita klik kanan, object properties, kita pilih warna ungu. Nah, sama zat cair yang ketiga tadi ya teman-teman. Oke, itu dia teman-teman. Selanjutnya kita akan menghilangkan titik-titiknya dengan cara klik kanan. Klik dulu titiknya, kemudian kita klik kanan, kita cari show object. Nah, ini ada bacaan show object nih sebenarnya teman-teman yang saya klik nih. Oke, show object seperti ini ya teman-teman. Semuanya kita show object kan. Oke, semua titik, titik H juga di show object kan. Ini lagi titiknya, show object, show object, show object. Oke, setelah kita menghilangkan objek, maka kita bisa juga menghilangkan plane-nya. Kita bisa menghilangkan plane-nya. Kemudian kita pilih
kita klik kanan, kita pilih gland, kemudian kita bisa menghilangkan sumbu-sumbunya juga. Oke, nih kita bisa hilangkan sumbu-sumbunya. Kita klik kanan lagi, kemudian kita pilih graphics, kemudian kita pilih yang X, yang itu axis. Jadi kita bisa menghilangkan sumbu-sumbunya ya teman-teman. Jadi yang ada tuh nanti sumbu tingginya aja seperti ini. Oke. Setelah itu kita bisa menampilkan untuk volumenya. Kita klik untuk volumenya ini, kita bisa klik teks, kemudian kita klik V sama dengan objek. Kita pilih ya teman-teman yang M. Kita okekan. Nah, kemudian kita move-kan. Move-kan dulu. Habis itu dia bisa bergerak. Nah, kita pindahkan dulu ya teman-teman. Kita letak posisi V-nya. Nah, ini untuk volume V kerucut yang pertama. Yang warna coklat ini. Oke, kita udah ubah. Kemudian kita klik kanan lagi. Kita cari posisi. Kita cari posisi yaitu titik yang tadi kita bikin. Yang selanjutnya setelah titik V. Tadi kan kita membuat titik J. Oke. Titik J. Maka kita lihat teman-teman. Kita coba dulu slenderkan ya. Mana dia titik J, titiknya kita yang coklat nih tadi. Oke, bergerak dia. Sekarang kita mau titik J nya kita slenderkan. Oke, titik J kita slenderkan titik J. Nah, N volumenya, maka akan muncul ya lagi teman-teman. N. Nah, muncul ya kan? Oke. Setelah muncul, selanjutnya kita akan coba lagi teman-teman. Kita akan cari volume yang tabungnya. Yang V sama dengan M juga. Ini dia. Oke, kita tes, kita gerakkan. Oke, sip. Itulah gunanya tombol move itu, agar kita bisa menggerak-gerakkan seperti ini. Oke, bisa kita pindahkan ya teman-teman. Nah, ini karena ada kesalahan teknis. Soalnya laptop saya ini ada kesalahan teknis sepertinya teman-teman. Tidak semua terlihat. Oke, kita paskan aja dulu ya. Kita letak sebelah kanan aja. Oke. Kita klik kanan lagi, object properties, kita klik posisinya. Nah, posisinya. Nah, teman-teman, setelah kita membuat tabung dan kerucut ini, di sini ada petunjuk nih. Yang pertama, geser titik N untuk melihat volume kerucut A jika dituangkan ke dalam tabung. Nah, ini kita geser titik N-nya. Nah, ini kan berarti bahwa volume kerucut ini mengisi 1/3 volume tabung. Begitu juga dengan kerucut kedua dan ketiga. Nah, bisa dicoba ya teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah volume dari setiap kerucut, yaitu kerucut A, B, dan C masing-masing berisi 1/3 dari volume tabung.